Kalian pengen tinggal dan kerja di Amerika? Gampang banget, kalian bisa ikut program DV Lottery dari pemerintah United States. Tapi gimana kalau nggak punya ijazah SMA? Kan syaratnya harus punya ijazah SMA. Nggak apa-apa, di video ini saya bakal jelasin bagaimana cara kamu tetap bisa daftar dan lolos syarat meski tanpa ijazah SMA atau sekolah menengah ke atas. Yuk, simak sampai habis. Jadi guys, ini juga merupakan salah satu pertanyaan yang paling banyak teman-teman request untuk saya bahas lebih detailnya. Tapi sebelum saya kasih tahu itu semua, saya mau kasih tahu lagi tentang apa itu DV Lottery atau Green Card Lottery. Barangkali aja ada dari teman-teman di sini yang belum familiar atau bisa jadi baru bergabung di channel YouTube saya. So, welcome and welcome back buat semua yang menonton video saya saat ini. Jadi, saya tuh tinggal di United States, tepatnya di kota New York itu udah dari tahun 2019 di bulan Oktober. Dan saya kesini itu lewat program Diversity Visa atau biasa dikenal dengan Green Card Lottery yang saya mendaftar pada tahun 2017. Oktober. Jadi buat yang belum tahu, DV Lottery atau Diversity Visa Lottery adalah program resmi dari pemerintah United States. Setiap tahunnya itu dibagikan sekitar 50.000 visa untuk orang-orang dari berbagai dunia untuk dikasih kesempatan mendapatkan green card. Lebih jelasnya itu izin tinggal tetap dan bisa bekerja secara permanen di United States. Lalu kenapa disebutnya lottery? Karena sistemnya itu lewat pengundian, tapi hanya yang memenuhi syarat aja yang bisa masuk ke proses seleksi ini. Jadi meskipun diundi, tetap dibutuhkan untuk memenuhi syarat-syarat utama untuk bisa mendaftar dan lolos dalam program ini. Dan perlu kalian ingat, karena sistemnya diundi, kalian nggak perlu pakai lawyer, agensi, atau calo kalau cuma buat mendaftarnya saja, karena kalian bisa cuma siapkan paspor, foto, dan data diri kalian, dan kalian tinggal masuk ke website resminya dan submit. Yep, semudah itu guys. Websitenya itu biasanya udah selalu saya cantumin di video-video saya yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau kalian tetap ingin minta jasa orang untuk minta tolong buat daftar, ya sah-sah saja, tetapi tetap nggak ada yang bisa menjamin kalian untuk terpilih atau bisa lolos meskipun kalian pakai jasa agensi yang profesional yang terkenal sekalipun. Terus masa syaratnya cuma paspor dan foto aja? Ya masih ada syarat lain, dan ada 2 syarat lagi yang paling penting, yaitu negara tempat kalian lahir atau negara tempat kalian memegang warga negara itu termasuk negara yang eligible untuk ikut serta dalam program ini. Biasanya itu negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa Timur, tapi nggak termasuk Filipina, Hong Kong, Cina, dan lain-lain, karena mereka itu udah terlalu banyak di United States, karena pemerintah Amerika itu membutuhkan diversity, keberagaman yang banyak agar penduduk-penduduk dari berbagai dunia itu bisa membantu keberagaman yang ada di United States. Nah, syarat kedua itu kalian harus sudah lulus sekolah menengah atas atau 12 tahun setara dengan SMA. Dan kalau kalian sudah punya pengalaman kerja selama 2 tahun dan tentunya di bidang pekerjaan yang memenuhi syarat menurut pemerintah United States itu sendiri. Nah, ini nih yang bakal kita bahas. Gimana kalau kita nggak ada ijazah SMA? Pekerjaan-pekerjaan kayak gimana sih yang biasanya bisa memenuhi syarat untuk bisa mendaftar di DV Lottery? Yaitu pekerjaan kamu itu kalau termasuk ke dalam kategori job zone 4 atau 5 dengan SVV rating minimal 7,0 menurut Departemen Ketenagakerjaan United States. Jadi bukan asal kerjaan aja guys, ada kriteria-kriteria tertentunya juga. Nah, pasti kalian ada pertanyaan lagi nih, apa sih itu SVP dan apa itu sih job zone? Nah, SVP atau Specific Vocational Preparation itu kayak
ukuran berapa lama dan seberapa rumit pelatihan yang kalian butuhkan untuk bekerja di bidang tertentu. Jadi kayak kalian harus mengikuti pelatihan khusus di bidang tertentu gitu. Nah, SPV yang dibutuhkan itu biasanya 7,0 ke atas. Artinya pekerjaan yang benar-benar butuh pelatihan profesional dan sertifikasi atau pengalaman panjang. Jadi bukan short time. Nah, kalau job zone 4 dan 5 itu sendiri, itu adalah kategori jenis pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi. Jadi bukan pekerjaan umum yang tanpa pelatihan. Terus gimana cara ceknya? Buat tahu pekerjaan kamu masuk kategori yang diakui atau enggak, gampang kok. Kalian tinggal pergi ke situs www.onetonline.org atau www.onetonline.org. Nanti saya juga sertakan websitenya di deskripsi. Terus kalau kalian udah buka situsnya, kalian itu bisa ketik nama pekerjaan kalian, terus klik hasil yang paling sesuai. Misalnya kalian bekerja sebagai, contohnya kalau kalian bekerja sebagai hairstylist, jadi kalian ketik hairstylist kalian. Ini saya bukan bilang hairstylist itu bisa, tapi saya nggak tahu, kalian bisa cek aja. Misalnya kalian klik di situ, terus nanti ada beberapa jenis pekerjaan yang sesuai, yang misalnya kayak misalnya kalian ketiknya salon, terus ada tulisan di situ kayak hairstylist, hair artist, hair apa gitu. Jadi kalian klik yang paling cocok dengan pekerjaan kalian. Nanti di situ ada, di sampingnya tuh ada bagian job zone dan SPV range. Kalau misalnya job zone kalian itu termasuk ke dalam 4 atau 5 dan SPV-nya itu minimal 7,0, nah itu selamat, kalian bisa mendaftar meskipun kalian nggak punya ijazah SMA. Bisa kasih contoh nggak pekerjaan-pekerjaan yang diakui? Bisa banget. Di sini saya kasih beberapa contoh pekerjaan-pekerjaan yang bisa memenuhi syarat, yaitu pekerjaan perawat profesional berlisensi. Pasti kalian langsung betah nih, lah perawat kan mesti ada ijazah SMA juga kak. Nah yang saya maksud di sini itu kayak bukan perawat yang di Indonesia itu yang kerjanya di rumah sakit, bukan kayak gitu. Tapi kalian pasti pernah lihat suster-suster atau pengasuh-pengasuh bayi atau pengurus-pengurus orang tua atau orang-orang disabilitas. Nah kalian pasti lihat tuh suster-suster itu yang berasal dari daerah yang nggak terjamah pendidikan formal, tetapi mereka direkrut oleh suatu yayasan untuk dilatih keterampilan khusus dan disalurkan ke keluarga-keluarga yang membutuhkan, atau mereka bisa bekerja di panti-panti jompo atau panti-panti lainnya, atau juga penitipan bayi. Nah kalau kalian salah satu dari perawat-perawat atau suster itu, kalian bisa coba buat daftar di Filotri dengan membawa surat keterangan kalian kerja beserta sertifikat pelatihan khusus kalian. Terus yang kedua, teknisi laboratorium medis. Ini mungkin kurang familiar di Indonesia buat teknisi laboratorium medis yang nggak tamat SMA. Tapi di negara-negara lain ada banyak sekali agensi atau sekolah-sekolah yang menyediakan pelatihan khusus untuk ini. Walaupun kalian nggak tamat SMA, tapi kalian passionnya di situ, perbaiki alat di laboratorium medis atau dokter gigi, pekerjaan kalian bisa termasuk dalam kategori ini. Terus tukang listrik atau tukang ledeng bersertifikat, garis bawahi bersertifikat. Dan mungkin di Indonesia lagi juga sangat jarang sekali ada tukang ledeng atau tukang listrik yang bersertifikat. Tetapi nggak ada salahnya kalau kalian pengen tahu, kalau kalian yang bekerja sebagai tukang ledeng atau tukang listrik, ya kalian juga bisa tanya ke ketenagakerjaan, kantor ketenagakerjaan di Indonesia, apakah kalian bisa mendapat surat keterangan dari tempat kalian kerja, atau bahkan kalian bisa datang ke kantor ketenagakerjaan minta informasi khusus seputar ini agar kalian bisa mendapat sertifikat resmi. Karena di negara-negara lain pekerjaan kayak gini itu butuh lisensi guys, jadi nggak sembarangan orang, karena ini termasuk pekerjaan yang beresiko tinggi. Terus kemudian kayak mekanik mobil atau mesin industri yang terampil. Jadi di sini montir-montir
maksudnya itu montir-montir yang udah ikut pelatihan dan punya sertifikat. Jadi kalau kalian cuma montir di bengkel-bengkel kecil, kalian cepet-cepet cari kalau ada kursus-kursus buat asal skill dan kemampuan kalian ikutin aja biar kalian punya banyak sertifikat dan lebih punya skill dan terampil. Dan juga dari tempat kerja kalian bisa minta surat keterangan kerja 2 tahun juga. Dan kalaupun kalian misalnya nggak lolos di DV Lottery, kalau kalian sudah mengantongi sertifikat, kalian bisa digaji lebih tinggi dan lebih layak daripada kalian cuma kerja di montir-montir biasa, sebagai montir biasa, otodidak aja gitu guys. Kemudian super truck trailer dengan lisensi CDL. Nah, lisensi CDL ini kalau di Indonesia itu disebutnya itu super truck yang punya SIM B atau SIM B1, SIM B2 atau SIM B umum. Jadi biasanya super truck yang bawa truk-truk logistik atau truk-truk trailer atau truk-truk besar untuk perusahaan itu juga bisa guys. Kemudian chef profesional kayak chef di hotel besar, restoran-restoran mewah, kapal pesiar, atau usaha food beverage yang udah ikut pelatihan khusus dan punya gelar chef secara resmi, itu juga bisa. Terus kemudian teknisi komputer atau IT support bersertifikat. Nah, ini bukan yang sebenarnya bisa yang otodidak, tapi kalian tetap harus punya sertifikasi sama kayak yang saya bahas di atas. Kamu bisa ikut pelatihan khusus supaya kalian dapat sertifikat resmi untuk itu. Kalian bisa coba online atau kalian bisa langsung datang ke sekolah-sekolah khusus. Terus tukang kayu atau tukang mebel spesialis yang udah ikut pelatihan khusus yang mungkin di Indonesia itu belum umum guys, tapi di negara-negara lain ini sudah banyak agen-agen atau yayasan-yayasan yang memfasilitasi orang-orang berbakat untuk diberikan pelatihan khusus dan sertifikat agar walaupun mereka nggak tamat SMA, mereka tetap bisa bekerja dan dibayar layak dan resmi sesuai dengan skill mereka. Terus pekerjaan-pekerjaan apa saja yang nggak termasuk bisa mendaftar di DV Lottery kalau kalian nggak punya ijazah SMA. Di sini saya nggak bermaksud mengecilkan, tapi ini 100% kebijakan dari pemerintah US, peraturan dari pemerintah US, mereka yang bikin peraturan. Jadi pekerjaan yang nggak termasuk itu kayak buruh bangunan kasar atau pekerja kebersihan, pelayan restoran, kasir, penjaga toko. Nah, itu nggak bisa kalian gunakan untuk mendaftar. Jadi pada intinya pekerjaan kalian itu harus terbukti butuh keahlian dan bukan pekerjaan-pekerjaan otodidak yang tanpa pelatihan. Sebenarnya ada banyak lagi jenis-jenis pekerjaan yang termasuk di zona 4 dan 5 dan juga SVV 7,0. Tinggal kalian cek aja di website yang nanti saya bakal sertakan di deskripsi. So guys, jangan biarkan pendidikan jadi penghalang kalian untuk meraih mimpi-mimpi kalian. Pastikan pekerjaan kalian memenuhi syarat dan ambil kesempatan ini. Siapa tahu tahun depan kalian sudah berada di Amerika. Memang sih keberuntungan itu bukan cuma ada di Amerika, tapi nggak ada salahnya kita mencoba. Klik like dan share kalau video ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa subscribe untuk info seputar hidup dan bekerja di Amerika. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat. Jangan panik. Stay chill. Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Makasih.